Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Antum bi khair? Apakah dalam keadaan baik? As'alullaha an yudima alaikumus sihha wal afiyah wa an yahfadhukum min kulli su'in wa marad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari musibah pandemi Covid-19 ini, dan mudah-mudahan kita bisa kembali bersekolah nantinya tatap muka langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar yaitu tema at-tahiyyatu wat ta'arufu, yang artinya pemberian salam dan perkenalan, yang mana kita telah belajar hiwar 1, hiwar 2 dan hiwar 3. Mudah-mudahan dengan 3 hiwar tersebut antum bisa menanyakan kabar seseorang dan juga berkenalan menggunakan bahasa Arab. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk unit yang baru, yaitu unit yang kedua, Al-Wahdatu Tsaniyatu. Al-Wahdatu artinya unit, Ats-Tsaniyatu artinya kedua. Jadi ini unit kedua kita dengan tema Al-Usratu, yang artinya keluarga. Di hiwar ini kita akan belajar apa bahasa Arabnya kakek, nenek, ibu, ayah, kakak, adik, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu silakan dibuka bukunya pada halaman 28 bagi yang punya buku. Bagi yang tidak silakan dilihat di layar. Buya telah tampilkan halaman tersebut. Bagian atas ada kata al-ardu, yang artinya paparan. Al-hiwarul awwalu. Al-hiwar artinya percakapan. Al-awwalu artinya yang pertama. Jadi ini percakapan kita yang pertama dengan tema al-usratu, yaitu artinya keluarga. Unzur wastami' wa a'id. Unzur, lihatlah, wastami' dan dengarkanlah, wa a'id dan ulangilah. Di hiwar ini ada 2 orang, yaitu Ali dan Ammar. Yang pertama kita mulai dulu dari Ali. Ali, ia berkata, Assalamualaikum. Dijawab oleh Ammar, Wa'alaikumussalam. Lalu Ali, Hadhihi suratu usrati. Hadhihi artinya ini, suratu artinya foto atau gambar, usrati yang artinya keluargaku. Jadi arti lengkapnya, ini foto keluargaku. Lalu dijawab oleh Ammar, Masya Allah, man hadha? Masya Allah, man yang artinya siapa, hadha yang artinya ini. Jadi artinya siapa ini. Selanjutnya Ali, hadha walidi Adnan wahwa muhandisun. Hadza artinya ini, walidi artinya ayahku, Adnan nama ayahnya, jadi nama ayahnya Adnan, wahwa dan dia, muhandisun seorang insinyur. Jadi arti lengkapnya, ini ayahku namanya Adnan, ia seorang insinyur. Walidi merupakan sinonim dari abi, yang artinya ayahku. Lalu Ammar menanyakan lagi, waman hadhihi, dan siapa ini? Lalu dijawab oleh Ali, hadhihi walidati Sa'idah wahia tabibatun. Hadhihi artinya ini, walidati artinya ibuku, Sa'idah jadi nama ibunya Sa'idah, wahia dan dia, tabibatun seorang dokter. Jadi arti lengkapnya, ini ibuku namanya Sa'idah dan dia seorang dokter. Lalu Ammar, waman hadza, dan siapa ini, kata Ammar. Lalu dijawab oleh Ali, hadza akhi Isa wa huwa talibun. Hadza artinya ini, akhi artinya saudaraku laki-laki, Isa namanya Isa, wahwa dan dia,
talibun, seorang siswa. Jadi arti lengkapnya, ini saudaraku laki-laki namanya Isa dan dia seorang siswa. Lalu Ammar menanyakan lagi kepada Ali, waman hadhihi, wa artinya dan, man artinya siapa, hadhihi artinya ini. Jadi arti lengkapnya, dan siapa ini, kata Ammar kepada Ali. Lalu dijawab oleh Ali, hadhihi ukhti Ablah wahia muallimatun. Hadhihi artinya ini, ukhti artinya saudaraku perempuan, Ablah jadi nama saudaranya Abdullah, wahia dan dia, muallimatun seorang guru. Lalu Ali menjelaskan lagi kepada si Ammar, wahadha dan ini, jaddi kakekku, wahadhihi dan ini, jaddati nenekku. Lalu dijawab oleh Ammar, Masya Allah, katanya kepada Ali. Di hiwar ini ada beberapa poin penting yang antum perlu ketahui. Yang pertama, bahwasanya kata tunjuk dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kata tunjuk yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kita untuk menunjukkan ini bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Akan tetapi dalam bahasa Arab ini hadza digunakan untuk laki-laki dan ini hadhihi digunakan untuk perempuan. Poin yang kedua yang perlu antum ketahui bahwasanya kata ganti dalam bahasa Arab juga berbeda dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia dia bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam bahasa Arab dia huwa untuk laki-laki, dia hiya untuk perempuan. Berbeda halnya dengan yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan poin yang ketiga yang perlu antum ketahui bahwasanya untuk menunjukkan kepemilikan saya dalam bahasa Arab, kita harus menambahkan ya sukun di belakang kata tersebut. Contoh kata ayah yang bahasa Arabnya walidun. Apabila kita ingin menyebutkan ayahku, maka kita harus menambahkan ya sukun di belakang kata tersebut. Maka menjadi walidi. Contoh kata lain dari kata akhun yang artinya saudara. Apabila kita ingin mengartikan jadi saudaraku, maka kita harus menambahkan ya sukun di belakang kata tersebut. Maka menjadi akhi yang artinya saudaraku. Selanjutnya silahkan dibuka bukunya pada halaman 29. Di situ terdapat kosakata yang mana kosakata ini merupakan kosakata penting yang berkaitan dengan hiwar yang kita pelajari sekarang ini. Yang pertama, suratun yang artinya foto atau gambar. Yang kedua, usratun yang artinya keluarga. Yang ketiga, jaddun artinya kakek. Yang keempat, jaddatun artinya nenek. Yang kelima, muallimatun artinya guru perempuan. Yang keenam, talibun artinya siswa. Yang ketujuh, walidatun artinya ibu. Yang kedelapan, walidun artinya ayah. Selanjutnya, untuk penguasaan antum terhadap materi yang telah Buya jelaskan ini, silahkan antum kerjakan tugas berikut ini. Tugasnya adalah silahkan dibaca ulang hiwar atau percakapan yang telah kita pelajari ini dan salin arti dari hiwar tersebut ke dalam buku catatan antum masing-masing. Mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang telah Buya jelaskan dari hiwar ini. Dan mudah-mudahan antum bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.